Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan pertama, materi dari matematika peminatan yang akan saya jelaskan di sini adalah fungsi eksponen dan logaritma. Baik, sebelum kita masuk ke materi fungsi eksponen, ada materi yang perlu kalian ingat kembali yang dulu di waktu SMP ataupun MTS sudah pernah diajarkan, yaitu bentuk eksponen. Nah, saya ingatkan kembali, definisi dari bentuk eksponen itu sendiri adalah jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N, ditulis A pangkat N, didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan A sebanyak N faktor. Nah, jika dinotasikan dalam matematika, dia dituliskan dengan A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N atau N faktor. Dengan catatan A bilangan pokok atau basis dan A tidak boleh sama dengan 0. Dan N adalah pangkat atau eksponen. Kemudian sifat-sifat dari bentuk eksponen ini saya ingatkan kembali. Jika A dan B adalah bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku sifat-sifat eksponen yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian jika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Nah, pangkatnya dikalikan. Kemudian A kali B dalam kurung pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang keenam, nah ini pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang G, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kemudian yang H, ke-8, A pangkat M per N ini sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang berikut ini. Ini contoh daripada sifat-sifat. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, 2 pangkat 5. Ini artinya menggunakan tadi definisi daripada bentuk eksponen yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sebanyak 5 kali atau 5 faktor. Nah, ini sama dengan berapa? 32. Nah, kemudian sifat dari bentuk eksponen yang selanjutnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Tadi perkalian bentuk pangkat, maka pangkatnya diapakan? Pangkatnya ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 7. Oke, untuk selanjutnya, nah ini sifat pembagian A pangkat 6 dibagi A pangkat 2, A-nya tetap, pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikurangi. 6 dikurangi 2 berarti sama dengan A pangkat 4. Selanjutnya, nah ini bentuk pangkat kemudian dipangkatkan lagi. 2A pangkat 3 dipangkatkan 5. Berarti ini artinya 2 pangkat 5 dikali A pangkat 3 kali 5. Maka ini sama dengan, bisa kita tuliskan 32 A pangkat 15. Nah, selanjutnya 2 kali 3 pangkat 2 ini berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 atau sama dengan 4 kali 9. Selanjutnya 4 per 2 pangkat 2. Nah, ini dijabarkan dulu. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 bagi 4 sama dengan 4. Oke, selanjutnya untuk pangkat 0. Nah, untuk pangkat 0, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian untuk pangkat negatif, contohnya yang ke-8, ini 3 pangkat negatif 2. Ini sama artinya dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9, berarti 1 per 9. 2 pangkat negatif 3 berarti 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8.
Kemudian untuk pangkat pecahan ini kita ubah jadi bentuk akar. Nah, tadi sesuai sifatnya tadi akar, penyebutnya dia di depan sini 2, 4 pangkat 3. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3 berapa? 64. Berarti akar pangkat 2 dari 64 ini sama dengan 8. Atau biasanya kalau dalam bentuk akar pangkat 2 itu tidak ditulis. Duanya tidak usah ditulis. Baik, setelah kita mengingat kembali materi tentang eksponen, bentuk eksponen, nah kita masuk ke materi yang akan kita bahas yaitu fungsi eksponen. Nah, definisi dari fungsi eksponen itu sendiri, bentuk umumnya adalah f memetakan dari x ke a pangkat x. Nah, atau bisa juga ditulis dengan y sama dengan fx sama dengan a pangkat x, dengan a lebih dari 0 atau positif dan a tidak boleh sama dengan 1. Jadi di sini untuk fx ini adalah fx sama dengan a pangkat x itu aturan dari fungsi eksponen itu sendiri. Kemudian a itu berarti yang ini. Nah, ini disebutnya sebagai basis atau bilangan pokok. Dengan syarat dari basis itu adalah a harus lebih dari 0 dan a kurang dari 1 atau a lebih dari 1. Nah, untuk yang antara 0 sampai dengan 1 ini biasanya berupa pecahan. Nah, untuk yang A lebih dari 1 berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, untuk X itu adalah variabel bebas atau disebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian Y, ini yang Y sama dengan ini berarti disebut sebagai range atau daerah hasil. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Fx sama dengan 2 pangkat X untuk X sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah, yang dimaksud adalah range-nya atau daerah hasil. Caranya adalah dengan cara substitusi. Jadi kita substitusikan nilai X tadi sebagai apa? X sebagai domain atau daerah asal. Kita substitusikan ke dalam Fx. Jadi kita masukkan satu persatu. F negatif 3. Nah, ini berarti 2 pangkat negatif 3. Tadi menggunakan sifat dari bentuk eksponen, kalau pangkatnya negatif berarti pangkatnya positif, diubah jadi 1 per, berarti 1 per 8. Kemudian untuk X-nya sama dengan negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2. 1 per 2 pangkat 2. 1 per 4. Kemudian negatif 1, 2 pangkat min 1, 1 per 2. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis ya, ini berarti ini sudah langsung. Kemudian 0, nah tadi kalau pangkat 0 berapa? 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian F1 berarti ini 2 pangkat 1 gak usah ditulis, sama dengan 2. F2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kemudian berarti Fx-nya atau daerah hasilnya adalah dari 1 per 8, ini semuanya kita tuliskan, 1 per 8, 1 per 4, 1 per 2, 1, kemudian 2, 4. Oke, contoh yang kedua, tentukan daerah hasil atau range dari fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat x plus 1. Untuk x-nya mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kita lihat pangkatnya dulu. Kalau tadi kan cuma 2 pangkat x. Nah, tapi kalau sekarang 3 pangkat x plus 1. Berarti ini pangkatnya kita tambahkan dulu dengan 1. Caranya sama, yaitu dengan cara substitusi. Masukkan negatif 2, ini berarti 3 pangkat negatif 2 ditambah 1. Negatif 2 ditambah 1 berarti 3 pangkat negatif 1. Berarti sama dengan 1 per 3. Kemudian F negatif 1 berarti 3 pangkat negatif 1 ditambah 1. Berarti 3 pangkat 0. Berarti sama dengan 1. Kemudian F0 berarti 3 pangkat 0 ditambah 1. Ini sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3 ya. Kemudian F1 berarti 3 pangkat 1 ditambah 1. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian untuk yang X sama dengan 2 berarti 3 pangkat 2 ditambah 1. Ini sama dengan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 27. Nah, terakhir jadi range-nya atau daerah hasilnya adalah 1 per 3, kemudian 1, 3, 9, dan 27.